Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nurul Handari dari kelas 4B Manajemen S1. Saya akan mempresentasikan tentang desain produk. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Menurut Stanton, suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun yang tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Selanjutnya ada atribut produk. Menurut Van de Ziptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol, atau lambang dengan warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Kemasan. Menurut Kotler, kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Pemberian label. Label menurut Kotler adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Siklus hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Hal ini berkaitan erat pula dengan siklus hidup produk tersebut. Perencana produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu 1 tingkat paling dasar, 2 tingkat produk aktual, 3 tingkat produk tambahan. Klasifikasi produk. Klasifikasi produk diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1 produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Yang kedua adalah produk shopping. Produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu 1. Menarik pasar. Dalam hal ini, produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. 2. Mendorong teknologi. Produk baru diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. 3. Antarfungsional. Dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Desain merek. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu 1. Atribut. Merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. 2. Manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. 3. Nilai. Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. 4. Kepribadian. Merek juga menggambarkan kepribadian. Kemasan dan pengemasan. Kemasan biasa mencakup wadah utama dari produk, kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu 1. Kemasan memenuhi sasaran. 2. Kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. 3.
Manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Pembuatan label. Fungsi label adalah sebagai berikut. Yang ke-1, label mengidentifikasi produk atau merek. 2. Label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. 4. Label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Pelayanan. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.